Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, harga mutlak dari 0 itu 0. 0. Ya. Nah, sedang mengapa bisa seperti itu? Ya, mengapa bisa ada hasil-hasil seperti ini? Ya. Nah, itu sebagai akibat dari pendefinisian harga mutlak. Ya. Nah, menurut definisi, ya, harga mutlak dari X, ya, harga mutlak dari X, bentar saya cari dulu lambangnya nih. Harga mutlak dari X harga mutlak dari X, ya, itu adalah sama dengan ya, sama dengan min X, ya, apabila X-nya negatif. Namun nilainya akan sama dengan X, ya, apabila X-nya itu tidak negatif. Nah, inilah definisi dari harga mutlak. Nah, jadi ketika kita menjawab ingin mengerjakan ini, nah dalam hal ini X-nya itu kan negatif 10. Ya. X-nya negatif 10. Ya. Dan negatif 10 ini kan negatif. Ya. Nah, sehingga yang digunakan adalah yang bagian ini yang digunakan. Rumus Ya. X. Nah, jadi di sini adalah sehingga harga mutlak X sama dengan harga mutlak X sama dengan min X. Ya, yaitu min 10. Min 10. Hasilkan 10. Nah, itulah penjelasannya ya mengapa bisa harga mutlak min 10 itu menjadi 10. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Harga mutlak 15 misalnya. Ya. Nah, ini berapa misalnya? Ya. Dalam hal ini X-nya 15. Ya. Nah, 15 itu positif. Ya. Itu positif. Itu juga dikatakan dia tidak negatif. Ya. Nah, jadi dengan demikian, ya, karena dia tidak negatif, maka yang dipakai itu adalah bagian yang ini. Ya. Nah, sehingga harga mutlak X itu sama dengan X. Ya. Nah, sama dengan X-nya 15 kan. Nah, sehingga diperolehlah jawaban 15. Ya. Itulah alasannya mengapa muncul hasil-hasil seperti ini. Ya. Itu sebagai akibat dari pendefinisian fungsi harga mutlak. Ya. Nah, setelah kalau diperhatikan di website yang sudah saya arahkan di SIPS, ya. Iya, Pak. Sebentar. Oh, sebentar, ada yang belum ditanyakan, ya. Ada yang belum ditanyakan ini. Ya, pertanyaan saya adalah ini nih. Sebelum ke website, ya. Misalnya gini, misalnya X dan Y ini masing-masing bilangan nyata, misalnya. Ya. Misalnya masing-masing ini bilangan nyata. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa makna dari harga mutlak X min Y? Ini maknanya apa? Ya. Sebagai contoh, ya, apa makna dari harga mutlak, ya, 2 dikurangi 5? Nah, ini maknanya apa? Ya. Kalau masalah menghitungnya, kita sudah tahu, ini jawabannya 3. Ya, harga mutlak 2 min 5
Jawabannya adalah 3. Tapi apa maknanya harga mutlak 2 min 5? Ya. Atau secara umum, apa maknanya harga mutlak dari X dikurangi Y ketika X dan Y-nya adalah bilangan nyata? Siapa yang bisa memaknai? Apa maknanya harga mutlak dari 2 dikurangi 5? Atau apa maknanya harga mutlak dari X dikurangi Y? Siapa yang mau coba jawab? Siti Mutia bisa jawab? Tidak bisa, Pak. Lagi. Tidak tahu? Ya, Pak. Coba apa namanya itu Josephine Felicia bisa jawab nggak? Josephine Felicia. Josephine Felicia? Belum, Pak. Ya? Belum. Belum. Tadi saya menanyakan apa? Coba ingat nggak? Saya nanya apa tadi yang terakhir? Makna harga mutlak X min Y. Ya, betul. Belum tahu jawabannya. Ya. Nah, makna dari harga mutlak X min Y itu adalah jarak antara X dan Y pada garis bilangan nyata. Itu maknanya. Ya. Nah, jadi makna dari harga mutlak 2 min 5 itu adalah jarak ya antara 2 dan 5 pada garis bilangan nyata. Ya. Nah, coba kita lihat gambarnya. Ya. Harga mutlak 2 min 5 ya. Harga mutlak 2 min 5. Nih, ya. Ini titik 2 di sini, ya. 5 di sini. Nah, jarak ini 2 ke 5 ini jaraknya 3. Jaraknya, ya. Yaitu harga mutlak 2 min 5. Itu maksudnya, ya. Oke. Paham nggak itu? Tentang makna harga mutlak X min Y? Paham, Pak. Ya. Coba ya kalau paham saya nanya hal yang lain gitu ya. Apa makna dari harga mutlak ya? Harga mutlak 4. Nah, ini. Coba siapa yang bisa jawab? Kalau dihubungkan dengan konsep jarak ya, kalau dihubungkan dengan konsep jarak, apa makna dari harga mutlak 4? Izin, Pak. Ya, silakan. Rio? Kalau dari saya itu jarak antara 0 dan 4 dalam garis bilangan nyata, Pak. Ya, betul. Ya, betul, Rio. Oke, Rio dapat skor 3. Ya, betul. Ya, jadi ini kan bisa dianggap sebagai ya. Nah, harga mutlak dari 4 ini bisa dianggap sebagai harga mutlak dari 4 min 0. Ya. Nah, yaitu jarak ya antara 4 dan 0 pada garis bilangan nyata. Betul ya. Nah, sekarang coba kita lihat website yang diarahkan ya di SIPS. Nah, di sini kan ada banyak dalil ya, ada banyak dalil berkenaan dengan harga mutlak. Ya, ini dalil pertama ya. Kemudian ada dalil kedua ya. Nah, coba kita lihat dalil yang ketiga ya. Kita lihat contoh penerapannya ya. Di sini kan ada bagian A ya. Harga mutlak dari X lebih kecil dari A jika dan hanya jika min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A jika A-nya positif ya. Nah, ini contoh penerapannya kayak bagaimana ya contohnya. Ya. Nah, contoh ya. Tentukan ya, penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak X min 3
lebih kecil dari 5. Nah, ini soalnya. Ya. Tentukan penyelesaian dari harga mutlak X min 3 ya, lebih kecil dari 5. Nah, sebelum kita jawab, ya kita pahami dulu ya. Sebenarnya apa? Sebenarnya nilai X yang seperti apa yang dicari? Jadi yang dicari di sini itu X yang bagaimana? Yang dicari di sini adalah X yang bagaimana? Coba kita pahami dulu nih ya persoalannya. Harga mutlak X min 3 kurang dari 5 ya. Nah, coba dihubungkan dengan konsep jarak ini ya. Coba hubungkan dengan konsep jarak ini ya. Nah, yang dicari di sini itu adalah X yang kayak bagaimana? Ayo, hubungkan dengan konsep jarak ini nih. Ada yang bisa jawab? Ya. Yang dicari adalah nilai X yang jaraknya terhadap 3 ya, itu kurang dari 5. Ya, kan harga mutlak X min 3 itu kan jaraknya artinya adalah jarak X terhadap 3 ya. Jadi yang dicari itu nilai X berapa saja yang jaraknya terhadap 3 itu kurang dari 5. Itu makna ya dari apa? Dari pertanyaan ini ya. Nah, coba kita jawab. Ya. Nah, ada sebuah dalil ya yang mengatakan bahwa harga mutlak dari X ya kurang dari A ya itu jika dan hanya jika ya min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A ya dengan catatan A-nya itu positif ya. Nah, dalam hal ini A-nya berapa? Di soal ini A-nya berapa? Di soal ini A-nya berapa? 5 kan? Ya. Nah, jadi di sini harga mutlak X. Jadi di sini 5 ininya nih ya. Kalau saya ganti ini ya. Kalau saya ganti nilai A-nya, nilai 5 ya. Berarti ini jadi 5 kan? Di sini. Ya. Nah, tapi di sini bukan harga mutlak X, tapi harga mutlak X min 3. Nah, jadi gini nih. X min 3. Nah, seperti itu. Paham? Nah, ya. Jadi sekarang kita punya ini nih. Ya. Nah, sekarang di sini ada 3 ruas. Ruas paling kiri, ruas tengah, dan ruas paling kanan. Ya. Nah, sekarang semua ruas ditambah 3. Ya. Min 5 ditambah 3, jadinya min 2. Yang ruas tengah jadi X. Ya. Yang ruas paling kanan jadi 8. Nah, jadi kita sudah tiba pada penyelesaiannya. Ya. Jadi mana penyelesaiannya adalah X bilangan nyata. Ya. Nah, demikian hingga min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8. Nah, ini udah jawabannya ya. Nah, itu contoh penerapan. Apakah ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Belum, Coba Pak. ya. Coba. Kalau gini gimana nih? Contoh yang lain ya. Misalnya harga mutlak X. Harga mutlak ya, X min 2 ya. Ini sama dengan 7. Nah, ini gimana nih?
Ini gimana nih menyelesaikan ini? Siapa bisa jawab ini? Harga mutlak X-2 sama dengan 7. Siapa bisa menyelesaikan? Harga mutlak X-2 sama dengan 7. Ini apa yang dicari? Yang dicari adalah nilai X yang jaraknya terhadap 2 itu 7. Saya bisa jawab. 9, Pak. Berapa? 9. Siapa yang jawab tadi? Saya, Pak. Ya, namanya Kamesti. siapa? Kamesti, Pak. Lamesti. Berapa jawabanmu? 9. Iya. Nah, 9 itu adalah salah satu jawabannya. Ada jawaban yang lain? Sembilan itu salah satu jawabannya. Ada jawaban yang lain? -5, Pak. -5. Siapa yang jawab itu tadi? Rasika. Rasika, oke ya. Kalian dapat skor masing-masing. Tadi siapa namanya? Rasika. Dan siapa? Rasika. Kamesti, Pak. Dan Pramesti ya. Oke, dan Pramesti. Ya, masing-masing dapat skor 2. Oke, ya. Sekarang dapat dari mana? Ya, dapat dari mana? Ya, ya itu bisa pakai logika sederhana, bisa pakai dalil juga ya. Nah, tapi ini karena terbatas waktu, kita pakai dalil. Misalnya saja saya ingin mencontohkan bagaimana penerapan dari dalil yang ada di sini ya. Nah, lihat ini ya. Kita pakai dalil 1 bagian A ya. Oh, bukan. Di sini apakah ada dalilnya nggak ya di sini? Sebentar. Oh, nggak ada. Di sini nggak ada dalilnya kebetulan ya. Sebentar. Di sini nggak ada dalilnya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita pakai logika sederhana aja ya. Nah, ya, jawab. Ya. Nah, ya. Kalau harga mutlak X-2 sama 7, ya, jika halnya seperti ini, ya, maka ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, ya, yaitu bisa saja X-2-nya ini bernilai 7. Ya. Tapi kemungkinan kedua, bisa juga X-2 ini bernilainya -7. Ya. Karena harga mutlak dari 7 adalah 7, harga mutlak dari -7 juga 7. Ya. Maka ada 2 kemungkinan. Ya. A seperti ini, B seperti ini. Ya. Nah, sedang seandainya X-2 sama dengan 7, ya, maka ini menghasilkan X-nya 9. Ya, tadi yang dikatakan oleh Pramesti. Ya. Nah, tapi kalau X-2-nya sama dengan 7, ya. Nah, ini berarti X-nya berapa? X-nya -5. Ya. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 9 ya, -5. Itu penyelesaiannya. Ya, 2 anggota. Ya, bisa 9, bisa -5 ya. Nah, itu adalah sedikit mengenai harga mutlak ya. Apakah ada yang bertanyakan? Ya. Nah, sekarang kita ke fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat sekarang. Fungsi kuadrat. Ya. Nah, fungsi kuadrat f ya, itu memetakan setiap x anggota bilangan nyata ya, ke fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya, di mana a-nya ini tidak boleh bernilai 0 ya. Nah, ini adalah
pendefinisian dari fungsi kuadrat ya. Nah, mengapa A-nya ini nggak boleh 0? Mengapa demikian? Ada yang bisa jawab? Mengapa A-nya nggak boleh 0? Seandainya A-nya 0, apa yang akan terjadi? Seandainya A-nya 0, apa yang akan terjadi? Ya. Maka yang terbentuk adalah X tambah C. Ya. Nah, ini bersifat linear. Ya. Jadi kalau digambarkan berupa garis. Nah, sedangkan kalau fungsi kuadrat itu kalau digambarkan berupa parabola. Ya. Nah, kalau misalnya A-nya itu positif, ya, maka parabola membukanya ke arah mana? Parabola membuka ke arah atas. Ya. Nah, kalau A-nya negatif, Ke bawah. ya betul. Maka parabola membuka ke bawah. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat gambarnya. Ya. Lihat gambarnya. Fungsi kuadrat. Nah, ini. Sudah muncul belum websitenya yang judulnya fungsi kuadrat? Sudah? Sudah, Pak. Oke ya, coba kita lihat ini. Ya, nah ini. Ya. Ini parabola bentuknya seperti ini. Kalau A-nya positif, dia bukanya ke atas. Kalau A-nya negatif, bukanya ke bawah. Nah, akibatnya kalau buka ke atas, dia mempunyai titik balik minimum. Titik terendah. Ya. Dan kalau parabola buka ke bawah, akibatnya adalah dia mempunyai titik balik maksimum. Ya, dia mempunyai titik yang tertinggi. Ya. Jadi kalau buka ke atas, ada titik terendah. Kalau buka ke bawah, ada titik yang tertinggi. Ya. Nah, titik yang terendah atau tertinggi itu dinamakan titik ekstrim, ya, atau titik balik. Ya. Nah, jadi kalau kita lanjutkan ini, ya, kalau parabola buka ke atas, maka terdapat ya titik balik minimum. Ya. Nah, ini. Tapi kalau misalnya parabolanya membukanya ke bawah, ya, maka terdapat titik balik maksimum. Ya. Nah, bagaimana koordinat titik balik tersebut? Ya. Baik yang maksimum ataupun yang minimum. Ya. Nah, rumusnya adalah ya, koordinat titik balik ya, yaitu min B per 2A, min B per 2A, ya, koma D per min 4A. Ya. Nah, dalam hal ini, D ini adalah B kuadrat min 4AC. Ya. Ini dinamakan diskriminan. Nah, ya. Ini ada rumus koordinat titik balik ya. Nah, D ini dinamakan diskriminan. Nah, kemudian nilai D per min 4A itu sendiri, nilai ini dinamakan ya. Nah, ini dinamakan nilai ekstrim. Ya. Itu. Ya. Nah, kemudian apa namanya itu? Nah, apa yang kita bisa peroleh dengan mengetahui diskriminan? Ya. Nah, kalau D positif, ya, itu artinya ya, parabola memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Ya. Nah, namun kalau D-nya 0, maka parabola ya menyinggung sumbu X. Ya.
Nah, bisa juga dikatakan dalam hal ini adalah memotong sumbu X hanya di satu titik. Ya. Nah, namun kalau D-nya negatif, ya, maka parabola tidak memotong sumbu X sama sekali. Ya. Nah, coba kalau kita lihat gambarnya. Ya, gambarnya. Nah, ini ya. Ini kalau D-nya negatif, ya. Parabola tidak memotong sumbu X. Bisa begini kalau buka ke atas, bisa begini kalau buka ke bawah, ya. Nah, kalau diskriminannya 0, parabola menyinggung sumbu X, ya. Itu memotong sumbu X hanya di satu titik seperti ini. Nah, ini kalau buka ke atas, ini kalau buka ke bawah. Tapi kalau diskriminannya positif, parabola memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Ya, bisa begini, bisa begini. Ya. Dia memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari teorinya dulu? Ya, seperti itu. Ya. Kita lihat contoh penerapan. Ya, contoh penerapannya, contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan terhadap suatu barang adalah P sama dengan 200 min 2Q. Ya. Nah, tentukan harga barang, ya, agar diperoleh total penerimaan dari penjualan yang sebesar mungkin. Ya. Nah, sekarang kita buat dulu rumus total penerimaan dari penjualan. Ya. Itu TR sama dengan P dikali Q. Ya. Jadi kalau harga barang itu sebesar P rupiah, ya, kalau harga barangnya P rupiah per unit, sedangkan yang diminta adalah Q unit, maka total penjualan ya sebesar P dikali Q. Ya. Nah, jadi di sini ya, TR-nya ini total revenue ya, ini total revenue. Nah, itu P dikali Q ya. Nah, P-nya itu sendiri itu adalah 200 dikurangi 2Q. Itu P-nya dikali Q ya. Nah, sama dengan 200Q min 2Q kuadrat. Ya. 200Q min 2Q kuadrat ya. Dengan kata lain, TR ini sama dengan min 2Q kuadrat ditambah 200Q. Ya. Ini adalah persamaan kuadrat di dalam Q ya, di mana A-nya bernilai min 2 dan B-nya bernilai 200. C-nya berapa? C-nya berapa? Berapa C-nya? 0. Ya, C-nya 0. Nah, agar TR ini menjadi maksimum, ya, berarti yang ditanyakan adalah nilai ekstrim, ya. Maka haruslah berlaku, ya, haruslah berlaku apa nama itu, Q-nya ini sama dengan ya, min B per 2A, ya, min B per 2A, min B per 2A. Ya. Nah, jadi Q-nya itu harus min ya, B-nya berapa?
B-nya adalah 200 kan? Per 2 dikali A. Nah, A-nya itu berapa? A-nya min 2. Ya. Berapa? 200 dibagi 4. 50. Ya. Nah, kalau Q-nya 50, P-nya berapa? Ya. Kalau Q 50 berarti P-nya adalah, ini rumusnya 200 dikurangi 2Q kan? 200 dikurangi 2Q. Jadi 200 dikurangi 2 dikali 50. Sama dengan 100. Tuh. Betul. Nah, jadi agar dicapai total penerimaan penjualan besar mungkin, ya, harga barang itu harus Rp100 per unit. Ya. Nah, harganya harus Rp100 per unit. Kurang sedikit atau lebih sedikit, ya, maka total penerimaannya akan tidak maksimal. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini sudah dijawab ya. Nah, misalnya ada pertanyaan kedua, ya, berapakah penerimaan maksimum tersebut? Ya, berarti TR-nya berapa? Ya, yang maksimum itu berapa? Berapa rupiah nih kita dapatkan dari hasil penjualan? Ya. Nah, berarti di sini TR sama dengan P dikali Q, ya. P-nya Rp 100 per unit, ya, dikali Q-nya berapa? 50 unit yang akan terjual. Ya. Nah, jadi sebesar Rp5.000. Ya. Nah, bisa juga 5.000 ini diperolehnya dari sini nih, bisa juga ya, dari sini nih, dari min D per min 4A ya, bisa juga dari sini. Ya. Jadi bisa juga D itu jangan lupa rumusnya adalah B kuadrat min 4AC ya, tadi udah disebut D ini adalah B kuadrat min 4AC kan ini ya. Nah, B kuadratnya berapa? Ya. B kuadratnya adalah 200 pangkat 2 ya, dikurangi 4 dikali A. A-nya berapa? A-nya tadi min 2 ya. Dikali C. C-nya 0. Ya, per min 4A. Min 4 dikali min 2. Ya. Nah, sama dengan, ya. Nah, ini 200 pangkat 2, 40.000 dibagi 8. Ya, dapatnya 5.000 juga kan. Gitu. Ya. Ya, ini contoh penerapannya. Ya. Ini jawabannya. Total penerimaan maksimum. TR max. Ya. Apakah ada pertanyaan dari contoh-contoh yang diberikan tadi? Ya, sambil menunggu pertanyaan kita foto dulu sebentar ya. Mohon aktifkan kameranya. Saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu kali lagi. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Baik ya. Nah, kalau kalian masih ada yang belum jelas ya, silakan kalian boleh tanyakan di grup WhatsApp ya.
Nah, kalau misalnya jawabannya bisa dijelaskan di grup, ya saya akan di WhatsApp jelaskannya. Tapi kalau sulit menjelaskan di grup WhatsApp, maka bisa dibahas di Zoom meeting minggu depan ya, minggu berikutnya. Ya. Ada pertanyaan untuk saat ini? Tidak ada? Oke ya. Kalau ada, kita bisa akhiri Zoom meeting pagi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama.